udah deklarasi, udah galang dukungan, udah macem-macem, udah perang medsos antara pendukung A dan pendukung B, udah begini, udah begitu, calonnya udah dibanggain. Hai, no. Rezim akan meminta KPU sengaja buat anggaran yang fantastis, 162 triliun sebagai BB, barang bukti. Alasan negara tak sanggup adakan pemilu. Dan dana ini yang akan dikonversi menjadi biaya stok Banyan, BLT, dan biaya sosial lainnya. Nah, tapi IKN jalan terus ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin ya Rabb. Oke guys, konten gua kali ini nih, ini ada kajian politik merah putih dari situs online Indo ya, kita lihat dulu. Ya, nih judulnya. Kajian politik merah putih, tercium aroma rencana jahat perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Ya, ini udah sering ini, kemarin di GBK itu juga ada ya, tercium aroma ini. Terus Lanyala juga ngomong, sekarang Bamsud juga ngomong ya. Nah ini sebenarnya ini teguran bagi para pendukung capres ya. Babe termasuk pendukung capres yang mana? Enggak dukung gue. Enggak dukung yang mana-mana gue. Cuman ini teguran. Artinya gini, lu mau deklarasi, lu mau apapun yang lu lakuin nih sekarang menggalang dukungan, bisa jadi gagal kalau ini berhasil gitu. Jadi percuma. Ayolah, jadi rakyat yang cerdas gitu. Kalian boleh mendukung, tapi pikirkan yang lebih urgent gitu. Ini dulu dipikirin. Lu udah deklarasi, udah galang dukungan, udah macem-macem, udah perang medsos antara pendukung A dan pendukung B, udah begini, udah begitu, calonnya udah dibanggain. Hai, no. 3 periode atau perpanjangan
masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Hah, dah. Ini belum gua baca nih kajian politiknya. Ini baru pendapat pribadi gua dari judul ini. Jadi buat pendukung Jombra Capres, wah kan banyak tuh gua di WA grup di mana-mana, di Twitter, di mana saling mendukung. Nah, ya Allah. Jadi pendukung yang cerdas kalian. Kalau gue sih nggak ada urusan ya. Nggak ada calon gue. Nggak ada calon. Ini oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Suara Nasional. Kita baca kajian politiknya ya guys ya. Belajar gitu. Tidak seperti biasa, diskusi kajian politik Merah Putih berjalan santai. Kali ini sedikit tegang. Dan anehnya kebanyakan anak-anak mahasiswa hampir semua memiliki data yang sama. Sekalipun mereka mendapatkannya dengan cara dari sumber yang berbeda-beda. Jadi datanya sama ini kajiannya guys. Kita bahas sampai santuy ya guys. Konon negara akan mengeluarkan pernyataan bahwa negara dalam kondisi krisis. Atas dasar itu, Istana ajukan Perpu tunda pemilu ke DPR RI. Kalau itu dilakuin, ini isi Perpu yang akan diajukan ke DPR RI dan direspon DPR RI adalah meminta Presiden mengeluarkan dekret terkoordinasi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui mekanisme DPR MPR. Setelah itu keluarlah Perpu yang isinya perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga tinggi negara, yang di dalamnya ada DPR RI, MA, Mahkamah Agung ya, MK, Mahkamah Konstitusi, DPD RI, Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, dan seterusnya. Wah, serempak para pejabat, panjang masa jabatannya. Selama 2 atau 3 tahun hingga Undang-Undang Dasar 1945 asli diberlakukan kembali, maka pemilu pada 2027 MPR akan kembali sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi pemilihan presiden melalui sidang MPR RI lagi. Nah, yang kemarin-kemarin deklarasi apa kabar? Apa kabar kalian? Sehat? Sehat? Lambung aman? Lanjut ya. Pemilu baru akan dilaksanakan sesuai kehendak rezim setelah semua skenario pertahanan dan rencana cengkraman oligarki nampak terbebas dari semua gangguan dan mara bahaya. Skenario pertama adalah percepat lahirnya RKUHP dan akan dilanjutkan dengan skenario konfrontasi kondisi perut rakyat lapar. Krisis, maka dana pemilu yang sengaja dibuat fantastis akan digunakan untuk mengatasi krisis perut lapar. Alasan pertama, pemilu akan ditunda. Oh ya, krisis, dana pemilu, kita jangan pemilu dulu. Bantu rakyat lapar. Keren. Ini analisanya guys. Keren. Lanjut. Skenario kedua, melakukan cipta kondisi kerusuhan terukur, kepanikan yang mendukung suasana. Perut rakyat lebih penting daripada perebutan kursi kekuasaan. Siapa yang menentang akan dicap haus kekuasaan, radikal, anti Pancasila, teroris, dan kadrun pencinta khilafah yang tak peduli dengan perut rakyat. Nah, sudah mulai terjadi ya? Sudah mulai terjadi belum? Di negara Konoha sono ada bom sudah. Di Konoha. Konoha apakah mengadopsi skenario ini? Mikir deh lupa deh ya. Ya, mikir. Skenario ketiga, mengesahkan RKUHP sebagai pentungan pemukul bagi oposisi atau siapa saja yang coba melawan akan dihabisi. Dalam RKUHP, negara punya hak menahan seseorang atas penghinaan kepada negara selama 6 bulan tanpa proses peradilan dan diisolasi di suatu tempat terpencil tak bisa dihubungi. Negara yang dimaksud Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat negara lainnya.
Sudah belum? Sudah? Mikir. Skenario keempat adalah akan ada keributan tentang stok pangan langka. Rakyat akan dimobilisasi untuk melawan siapapun yang menentang penundaan pemilu dengan alasan rezim sedang menolong rakyat yang kelaparan. Skenario kelima, rezim akan meminta KPU sengaja buat anggaran yang fantastis, 162 triliun sebagai BB, barang bukti, alasan negara tak sanggup adakan pemilu. Dan dana ini yang akan dikonversi menjadi biaya stok banyan, BLT, dan biaya sosial lainnya. Nah, tapi IKN jalan terus ya. Katanya krisis. Tapi IKN jalan terus ya. Cuma nanya, Pak. Skenario ke-6. 275 kepala daerah yang akan ditunjuk langsung pada tahun 2022 dan 2023 akan ditunjuk menjadi kepala daerah. Sudah dibaiat, tunduk, loyal total dan bertanggung jawab mengamankan semua skenario pemerintah. Udah ngerasain lu? Udah ngerasain belum? Udah ya? Kalau udah bilang komentar yang baik di bawah, kalau belum bilang yang belum ya. Skenario ke-7. Untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah, TNI, Polri, BIN mutlak harus backup kebijakan pemerintah. Skenario ke-8. KPU, Bawaslu, dan MK atas dukungan media akan mengeluarkan statement bersama untuk tak sanggup melaksanakan pemilu dalam waktu dekat dan setuju pemilu ditunda. Wow, bisa jadi ya. Skenario ke-9. Kondisi keamanan dan potensi lahirnya protes rakyat melalui demo-demo, maka program PPKM dihidupkan kembali. COVID di Indonesia. Bisa. Tapi kami sedang menggugat itu PPKM di Petun, Jakarta. Skenario ke-10. Semua pejabat negara dari pusat sampai daerah akan dijaga dengan imbalan insentif. Termasuk tokoh oposisi akan penetrasi dengan transaksi politik uang, jabatan sekaligus dengan ancaman. Na'udzubillah ya Rabb. Jangan sampai kita begitu ya Rabb. Mudah-mudahan Allah jaga gue dan semua yang ngomong, yang ada di pihaknya kita. Insya Allah ya Allah jaga. Ya Rabb jaga. Jangan menggadaikan ya Allah keyakinan dengan uang ya Allah, jabatan. Na'udzubillah. Ini 10 skenario ini ya. Tujuan akhir dari semua skenario tersebut adalah Presiden boneka tetap aman di singgasana dengan pengawalan ketat oligarki dan jaminan keamanan dari negara Cina, PKC, dengan segala tanggung jawab dan resikonya. Kendali negara saat itu persis seperti Politbiro model Cina dengan kendali sistematis dan hukum besi. Full power, memiliki kekuasaan dan fasilitas, dan kendali tanpa batas untuk menaklukkan lawan politiknya. Siap-siap dah kita. Ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Ya Rabb. Ya Rabb. Siap. Skenario di atas sudah ada. Apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan? Tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang. Diam tertindas atau bangkit melawan. Apabila rakyat akhirnya melawan, maka pada saat itulah terjadi ludiro. Pasti akan terjadi pertumpahan darah antar bangsa sendiri. Selebihnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu dan akan menentukan takdir bagi bangsa Indonesia ke depan. Itu kajian politiknya, guys. Dan itu kita nilai dengan akal sehat masing-masing. Apakah kita akan diam, tertindas, atau bangkit melawan kembali kepada rakyat Indonesia? Bagi Babe Aldo, perjuangan menyampaikan kebenaran ini bukan tentang masalah menang atau kalah, tapi tentang bagaimana bertahan dalam istiqomah sampai ajal.
mau merangkak dengan mata, mau hancur lebur, mau mati berkalang tanah. Demi Allah, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil adalah sebuah kewajiban, dan mati dalam keadaan ini adalah sebuah cita-cita. Kami adalah orang-orang yang cinta mati dengan kematian yang husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jadikan perjuangan kita ini menjadi perjuangan yang berkah, yang manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat rencana-rencana. Allah juga punya rencana-rencana makar. Punya Allah. Dan Allah sebaik-baiknya yang punya rencana, yang berbuat rencananya. Allah. Kita bersandar kepada keimanan. Dengan keimanan kita tetap akan menyampaikan kebenaran sampai kita husnul khatimah, menjemput kematian. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Dari dulu selalu ada patriot, selalu ada penjilat. Kita mau berdiri di pihak yang mana? Dari dulu sejarah berulang. Sejarah berulang dan sudah ada contoh-contohnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal